guys, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bluemedi ya. Makasih. Ketika di selatan, sampailah mereka di dekat pohon jati tersebut. Nah, ketika sampai di pohon jati itu, semua peserta itu mengeluarkan beberapa kebolehannya ya. Ada yang menebang pakai alat, ada yang mendorong, ada yang tangan kosong mendorong, ada yang gaya-gaya mau cabut juga, ada macam-macam karena sesuai dengan kemampuannya ya, di macam-macam. Namun dari ke-24 ini itu tidak ada satupun yang berhasil, satupun yang berhasil. Jadi banyak yang muntah darah, pingsan, semaput, nah, itu banyak. Akhirnya mereka itu pada ketakutan nih, janjane kejadian apa aneh. Akhirnya ketika sayembara mau ditutup, muncul kesatria atau pendaftar yang ke-25. Jadi datang satu lagi terakhir. Nah, yang satu inilah namanya Ki Jeduk itu. Jadi Ki Jeduk ternyata daftar tapi keri-kerinan sengaja daftar. Akhirnya beliau unjuk gigi lah ya, jadi mengeluarkan kebolehannya. Singkat cerita, beliau berhasil merobohkan. Jadi di sini beliau malah merobohkan, bukan menebang. Dia benar-benar merobohkan sampai ke akar-akarnya ya. Nah, tumbangnya itu arahnya itu ke timur. Jadi tumbangnya itu arahnya ke timur. Nah, ini nanti cikal bakalnya desa Babakan, betul bapak nanti ini ada hubungannya. Jadi tumbangnya itu ke timur. Nah, kemudian setelah tumbang, pohon jati itu diambil, dibabak, dipotong-potong untuk membangun masjid di Kalisoka. Nah, itu masjid Kalisoka itu berarti kayunya itu sampai sekarang masih asli. Saya kemarin itu kan masjid direhab di Kalisoka. Itu ketika direhab 6 tiang penyangga itu anehnya ya, itu kan itu masih asli, sampai sekarang masih asli. Saya punya fotonya itu. Itu besarnya itu 40 cm kali 40 cm. Panjangnya itu nyampe 9 cm, 9 meter. Nah, itu kalau digotong sama orang itu kira-kira ya berapa itu? Kira-kira 10 ya, 10 ke atas sebelingga. Itu kemarin saya lihat sendiri itu hanya 4 orang dengan alat seadanya. Tapi itu sambil sholawatan kemarin. Saya lihat video, lihat sendiri itu saya di Kalisoka. Dan itu pun masih sekarang masih digunakan. Kayu jati itu masih digunakan sampai sekarang. Dan ketika kemarin di rehab, saya melihat sendiri pakunya itu panjangnya itu sampai sekilan, sampai setengah kilan. Itu pakunya itu seperti pasak, bukan paku biasa, pakunya kayak pasak. Dan pakunya itu kalau dilihat, dicermati itu mirip bahan untuk membuat keris. Jadi kelip-kelip seperti ada batu meteornya itu, jadi kelip-kelip. Dan itu jumlahnya itu unik sekali, yaitu ada 99. Terus dan menurut juru kuncinya itu
harusnya ada 100, yang satu tuh emas tapi belum ketemu. Jadi yang hitam itu 99. Saya pegang sendiri, itu saya pegang. Nah 99 ya, mungkin itu melambang Asmaul Husna atau apa, saya kurang tahu, yang jelas ada 99. Nah singkat cerita itu udah jadi Masjid Kalisoka. Nah akhirnya Ki Jaduk diangkat jadi menantunya, menikah dengan Raden Yogianti Subalaksana. Anaknya Bebaya. Bukan, jadi Jangan lagi Suboyo. Jadi Ki Jaduk menikah dengan Raden Yogianti. Raden Yogianti ini putrinya Ki Suboyo. Berarti Ki Jaduk itu kakang ipene Ki Gede Hanggawana, karena Ki Gede Hanggawana adiknya Raden Yogianti Subalaksana. Seperti itu. Nah, ketika sudah jadi itu pohon tadi itu ternyata masih sisa, dan itu menurut keterangan dari Kyai Buser itu almarhum, beliau pernah menyebutkan sisanya itu untuk membangun Masjid Agung Kota Tegal tahun 1825. Berarti tahunnya Diponegoro perang 1825 itu buat Masjid Agung Kota Tegal. Dan masih sisa lagi untuk membangun masjid di Jatimulia ini. Saya tapi kurang tahu nih, Masjid Al-Hikmah atau Masjid Mutakin. Mutakin ya, berarti Mutakin. Saya lupa, udah lama sekali. Pokoknya antar di masjid itu. Berarti Mutakin ya. Mutakin ya. Berarti Mutakin, kita fix saja Mutakin ya, Mutakin. Nah, itu buat 3 masjid. Bahkan itu ketika pohon itu udah tumbang, itu muncul lagi carangannya gitu. Jadi pohon itu muncul lagi sampai pohon itu kalau dibawa pulang, misalkan daunnya dibawa pulang, itu nanti ada suara mobil dikembalikan gitu. Jadi disuruh dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Saking wingitnya, saking angkernya itu konon kayak gitu. Mistis, kismis. Nah, udah selesai, itu udah jadi masjid, Nah, kemudian untuk mengenang peristiwa ini, akhirnya tempat di mana sayembara dilaksanakan akhirnya dinamakan Jatiwala. Jati itu jati, wala itu artinya dekat. Jadi artinya itu desa jati yang dimiliki atau yang ditebang oleh orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah. Jadi yang menyuruh ya wali, yang negur ya wali. Jadi sama-sama walinya yang menyuruh, yang negur. Namun sebelum Jatiwala ini sebenarnya namanya Jati Wali. Jadi Jati Wali kemudian berubah Jatiwala. Nah, Jatiwali ini sama jati ya, jati, wali itu ya wali. Jadi artinya itu jatinya wali. Artinya itu yang menyuruh nebang wali disebut ya. Yang disuruh juga wali, berubah. Jadi sama-sama wali, Jati Wali. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan selain Jati Wali itu Jati Ungu. Jadi Jati Wulung, karena jatinya itu memang warnanya itu agak ke yang wulung-wulung gitu lah, pring wulung ya gitu, gambaran seperti itu. Makanya ada yang bilang Jati Wulung, Jati Wali. Kemudian tahun 1901 itu di peta itu berubah nama jadi Jatiwala. Maknanya masih sama, Wali itu dekat. Jadi pohon jati yang ditebang atau dirobang oleh orang-orang yang dekat, itu artinya yang oleh wali itu sendiri. Nah, kemudian tahun 1980-an ya, mungkin ada yang sampai sekarang mengalami ya, itu berubah lagi namanya Jati Mulia. Jadi Jati Wali, Jatiwala, Jati Mulia.
Jadi Jatimulia itu nama baru tembe wingi ya. Dulu itu Jatiwala. Saya punya petanya itu tahun 1921 itu di sini ini masih Jatiwala namanya. Jadi Jatiwala ke sana Babakan juga sudah ada, Kesubin juga sudah ada, Kambangan juga sudah ada, Lebak Gua juga sudah ada, Dukuringin, Kalimen juga ada. Jadi tahun 1921 itu sudah lengkap. Cuma Kali Kembang juga ada nggak Kali Kembang? Kalimen ada ya. Nanti saya bisa lihat perlihatkan fotonya itu, petanya itu saya ada. Nah, jadi tapi kalau Kalipit belum ada ya. Kalipit belum ada. Nah jelas itu Jatiwali, Jatiwala, Jatimulia. Nah bisa nih, kenapa bukan Jatimulia? Karena jatinya itu secara simbol itu untuk membuat tempat mulia, yaitu masjid tempat mulia, makanya dengan Jatimulia. Namun secara fisik mulia itu artinya tinggi, maksudnya jati yang tinggi, memang karena besar dan tinggi, makanya Jatimulia. Jadi secara simbol itu melambangkan untuk tempat yang baik, mulia, secara fisik memang tinggi. Nah itu seperti itu.